Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah dimanapun Anda berada. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang seminggu hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh beribadah baik secara online maupun offline. Tuhan, telah kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara sendiri pada kami, biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami tidak hanya mengerti firman-Mu, kami juga boleh menaati firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 14-16 dan Ibrani 5 ayat 1-10. Kita hanya membacanya Ibrani 4 ayat 14-16 dan Ibrani 5 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Yesus sebagai imam besar. Ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pasal yang kelima ayat 8-9, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Melalui renungan hari ini kita bersyukur punya imam besar seperti Yesus. Yesus melebihi imam-imam besar lainnya karena dia tidak berdosa. Yesus juga telah memberikan teladan-teladan buat kita manusia berdosa ini. Bagaimana Yesus taat kepada kehendak Bapanya di surga. Hal kedua, kita bisa belajar bagaimana kita sebagai manusia yang diselamatkan oleh Bapa di surga melalui pengorbanan anaknya yang tunggal untuk turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaimanakah respon kita? Apakah kita masih hidup menyukai hati Allah atau menyenangkan hati Allah? Mari kita meresponi renungan hari ini dengan sama-sama belajar untuk terus menyenangkan hati Allah dengan hidup seturut kehendak-Nya. Salah satu cara kita mengerti kehendak Allah, kita harus rajin BGA, membaca Alkitab dan berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus agar hidup kita benar di hadapan Allah. Kiranya kita juga memohon pertolongan Allah agar kita tidak hanya boleh membaca firman Tuhan, kita juga kebanyakan hanya mengerti, tapi lebih penting lagi kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah renungan hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui renungan hari ini kami terus belajar untuk bagaimana hidup menyenangkan hati Allah, bagaimana kami boleh hidup taat akan kehendak-Mu. Hal ini memang tidak mudah, kami perlu tuntunan Roh Kudus agar kami boleh punya iman yang besar, kami boleh hidup serupa dengan Engkau, kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.